Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Linda dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Dan untuk pelajaran IPA pada hari ini, kita masih akan membahas tentang makhluk hidup, yaitu tumbuhan. Dan materi kita hari ini adalah tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Nah, nanti kalian boleh menyimak video yang akan Bunda bagikan. Di situ ada penjelasan bagaimana cara tumbuhan berkembang biak. Selamat menyimak. Nah, yang pertama itu kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua jenisnya. Yang pertama itu ada perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif. Apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Jadi, perkembangan generatif itu artinya perkembangbiakan makhluk hidup yang dalam hal ini adalah tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Jadi, yang dimaksud dengan perkawinan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina sehingga nantinya akan mengalami yang namanya penyerbukan. Nah, kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu apa? Jadi yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Jadi jelas bedanya ya. Kalau perkembangbiakan secara generatif itu dengan perkawinan, kalau yang vegetatif itu tanpa perkawinan atau penyerbukan. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu perkembangbiakan secara generatif. Nah, secara generatif itu artinya melalui perkawinan atau penyerbukan. Nah, perkembangbiakan generatif itu melibatkan tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi perkembangbiakan secara generatif itu dialami oleh tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi tumbuhan yang berbunga ini akan mengalami perkembangbiakan generatif. Melalui apa? Yaitu melalui bunga. Nah, pada bunga itu disebut adanya proses penyerbukan. Nah, apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan. Atau penyerbukan artinya jatuhnya benang sari ke kepala putik. Jadi itu artinya penyerbukan. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif, sebelumnya kita akan membahas tentang alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, yaitu bunga. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang bagian-bagian bunga. Nah, di sini Putri Dia sudah memiliki struktur bunga. Jadi, ini namanya struktur bunga. Nah, yang pertama itu ada tangkai bunga. Nah, jadi tangkai bunga ini menghubungkan bunga dengan batang. Jadi, seperti yang kalian lihat, tangkai bunga itu menghubungkan bunga dengan batang. Jadi disebut dengan tangkai bunga. Atau tangkai bunga itu bisa berfungsi untuk menyokong pertumbuhan bunga ini agar tetap berdiri. Nah, selain ada tangkai bunga, itu ada yang namanya dasar bunga. Jadi ini namanya dasar bunga. Kalian bisa lihat tanda panahnya. Jadi ini disebut dengan dasar bunga. Nah, dasar bunga itu adalah bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Jadi ini merupakan bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar di atasnya tangkai bunga. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada bakal biji. Nah, seperti yang kalian lihat, di sana ada bakal biji atau disebut dengan sel buah ya, atau bakal buah. Jadi, di dalam bakal biji ini, kalian bisa lihat di sini ada bakal biji. Di dalam bakal buah ini terdapat sel ovum dan calon lembaga. Jadi ini sel ovum dan calon lembaga. Nah, berikutnya ada kelopak. Nah, ini disebut dengan kelopak bunga. Ini juga disebut dengan kelopak bunga. Nah, fungsi dari kelopak bunga itu apa? Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dari serangan hama, baik itu ulat, wereng, maupun yang lainnya. Nah, jadi fungsinya itu adalah untuk melindungi mahkota ketika masih kuncup atau bunga ketika masih kuncup. Kemudian berikutnya, nah yang berwarna ini adalah mahkota bunga. Jadi mahkota bunga itu
fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya itu adalah untuk mempercantik tampilan dari si bunga. Ya, jadi untuk apa bunga itu mempercantik diri? Jadi agar serangga-serangga tertarik untuk melakukan atau membantu proses penyerbukan. Nah, berikutnya. Nah, ini namanya benang sari. Keseluruhan ini namanya benang sari. Jadi yang di atas ini namanya kepala sari, kemudian yang di bawahnya itu namanya tangkai sari. Jadi keseluruhannya namanya benang sari. Jadi fungsinya benang sari itu apa? Nah, benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan. Ya, jadi alat perkembangbiakan jantan pada bunga itu disebut dengan benang sari. Kemudian, nah yang terakhir ini ada putik. Ini disebut dengan kepala putik, ini namanya tangkai putik. Jadi keseluruhannya itu disebut dengan putik. Jadi fungsinya putik itu untuk apa? Nah, putik itu merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Ya, jadi si putik ini nantinya akan mengandung bakal buah atau bakal biji. Nah, seperti yang Ibu tadi sebutkan, penyerbukan itu merupakan jatuhnya benang sari ke kepala putik. Jadi benang sari ini akan berterbangan bersama udara, kemudian akan jatuh ke kepala putik. Nanti setelah jatuh dia akan menuju ke sini. Jadi terbentuklah bakal biji atau bakal buah. Nah, untuk proses penyerbukannya kita bahas di bagian yang selanjutnya. Nah, jadi di sini ada tampilan yang diperbesar. Jadi benang sarinya itu diperbesar. Benang sari itu biasanya terdiri dari butiran-butiran halus seperti ini. Jadi kalian bisa lihat bagi yang memiliki bunga di rumahnya, sambil kalian mendengarkan video atau menonton video ini, kalian bisa sambil memperhatikan bunga. Apakah bunga itu ada putih, ada benang sari, ada mahkota, kelopak, dasar, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa memperhatikan secara langsung yang mana namanya putih. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporangium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporangium. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal contohnya. Pisang dan bambu. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi jangan heran meskipun tanaman pisang tidak dirawat, mereka akan tumbuh subur karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya adalah bambu. Lihat tunasnya baru tumbuh. Perkembangan vegetatif dengan umbi ada 3. Umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kita mulai dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Kalian pasti sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan bengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Apakah kalian masih ingat contohnya? Ya, bawang merah dan bombay. Jadi, ketika kalian menanam bawang di suatu media, entah air ataupun pupuk atau tanah, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru seperti yang pada gambar ini.
Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung, namun tidak berruas-ruas, berisi cadangan makanan. Contohnya, lobak dan wortel. Ini adalah tanaman lobak. Jadi ketika kalian ingin menanam lobak, kalian bisa memotongnya, namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika kalian tancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman lobak yang baru. Selanjutnya, akar tinggal. Akar tinggal atau rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berruas-ruas. Coba kalian perhatikan jari kalian, itu adalah contoh berruas-ruas. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi. Ketika kita ingin menanam tanaman yang baru, kita bisa memotong sedikit lengkuasnya dan menguburkannya kembali ke dalam tanah. Vegetatif buatan, yaitu melibatkan campur tangan manusia. Contohnya adalah cangkok, yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah. Langkahnya adalah mengupas kulit batang, lalu membungkusnya dengan tanah humus sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah apel, mangga, dan nangka. Stek, memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan mawar. Nah, jadi batang singkong kamu potong, lalu tinggal kamu tancapkan saja ke tanah dan batang itu akan menumbuhkan akar dan jadilah tanaman yang baru. Stek ini bukan hanya stek batang, namun stek daun. Jadi kamu tinggal mencabut daunnya dan menanamkannya ke tanah. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Selanjutnya, sambung, yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Wah, unik sekali ya. Contoh tanaman yang melakukan perkembangan vegetatif dengan cara disambung adalah singkong dan mawar. Perhatikan gambar batang mawar yang nantinya akan disambung, lalu diikat dengan baik agar menyatu sempurna. Biasanya hal ini dilakukan untuk menggabungkan dua keunggulan tanaman. Nah, ini adalah contoh dari hasil penyambungan mawar merah dan mawar putih. Indah ya? Merunduk, yaitu mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau merundukannya. Kemudian dibenamkan oleh tanah. Contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara merunduk adalah apel dan stroberi. Perhatikan contohnya. Jadi ketika dirundukkan, pada batang tersebut akan tumbuh akar. Ketika sudah tumbuh akar, batang tersebut akan dipotong dan kemudian dipisahkan agar menjadi tanaman yang baru. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan tentang bagaimana tumbuhan berkembang biak, tugas kalian selanjutnya adalah kalian buka di workbook halaman 74. Di situ ada tugasnya kalian mengamati tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu. Tetapi tumbuhan yang kalian amati adalah tumbuhan vegetatif. Kemudian silakan kalian isi kolom yang ada di halaman 74. Oke anak-anak, selamat mengerjakan, selamat beraktivitas hari ini, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.